uang 15 juta pas lagi butuh duit, pas lagi bener-bener butuh uang. Masya Allah banget. Gimana ceritanya kok bisa dapat 15 juta? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman selawat. Kali ini kita sebut aja namanya Mbak Bunga ya, karena beliau nggak mau disebut namanya. Tapi sebelum aku melanjutkan bercerita tentang kisahnya Mbak Bunga, bukan nama sebenarnya, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu dong channel aku biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, pengen curhat, pengen nanya-nanya, pengen konsultasi, teman-teman bisa hubungin aku ke sini, Instagram, WA, DM, Instagram, WA, email. Dan teman-teman kalau misalnya WA aku belum dijawab-jawab, udah seminggu belum dijawab, sabar ya, jangan ngambek, jangan marah-marah dong ya. Soalnya ngechat aku kan banyak. Ya, jadi mohon maklum. Tapi insya Allah jika ada waktu aku akan balas. Dan ketika sudah dibaca belum dibalas, bukan berarti aku memang nggak mau balas, nggak. Itu berarti aku lagi sibuk. Tapi aku mau baca. Nah, aku tandain tuh teman-teman. Nanti ketika aku senggang aku jawab gitu ya. Oke teman-teman yang punya Instagram, follow Instagram aku ya. Jangan lupa Meliza Arnelia. Teman-teman, aku mau cerita tentang kisahnya Mbak Bunga. Mbak Bunga ini tinggalnya di Jakarta. Ibunya tinggal di Jambi. Beliau ini punya masalah, rumah ibunya mau dilelang teman-teman karena nggak bayar-bayar gitu loh. Perumahan berarti biasanya kalau gini perumahan ya teman-teman. Dan beliau tuh udah bingung banget. Beliau cuman baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad 10.000, bahkan pernah sampai 25.000 kali. Lebih seringnya sampai 10.000 aja sih teman-teman ya. Dan beliau bilang ini udah sekitar 6 bulanan baca sallallahu ala Muhammad sebanyak 10.000 kali. Dahsyatnya ketika beliau udah bener-bener udah terpuruk, bukan terpuruk sih, apa ya bahasanya, udah bener-bener mentok lah teman-teman ya. Terus itu rumah mau dilelang juga, beliau dapat transferan 1.500.000. Masya Allah. Jadi kenapa bisa dapat segitu? Kan aku tanya ya, dapat dari mana Mbak? Gimana? Jadi ceritanya beliau ini disuruh sama teman ya gitu ya, teman atau siapa gitu ya. Ada seorang petinggi, mungkin lagi mencari sesuatu apa gitu ya, di mejanya nggak ada. Nah disuruhlah nih Mbak Bunga disuruh coba cari gitu kan, surat-surat penting mungkin ya. Nah beliau ini kenal sama ajudannya si Mbak Bunga ini. Kemudian si Mbak Bunga tiba-tiba setelah ngebantu seperti itu mencari-cari apa gitu di atas meja, Mbak Bunga begitu ya. Mbak Bunga mungkin maksudnya ya, kalau Mbak Bunga nonton aku soalnya nggak nanya lebih detail sih ya, maksudnya nyari apaan gitu ya. Nah kemudian si petinggi ini melalui temannya atau melalui ajudan mungkin ya, temennya mungkin yang ajudannya minta nomor rekening Mbak Bunga sebagai ucapan terima kasih mungkin ya. Kemudian sama Mbak Bunga dikasih dan ditransfer 1.500.000 itu pertolongan yang sehingga dapat tenggang waktu juga dari si perumahan ibunya ini untuk tidak jadi melelang rumahnya. Mungkin dari uang itu ya buat bayar, nggak tahu ya. Masya Allah banget teman-teman, sehingga dapat tenggang waktu tuh ya kan. Alhamdulillah nggak jadi dilelang. Dan yang dahsyatnya lagi ya, kadang kita mikir kok cuma 1.500.000 sih 6 bulan sallallahu alaihi Muhammad. Ya itu tadi Allah yang lebih tahu kenapa dikasihnya segitu, kenapa bukan dikasihnya 100 juta gitu. Allah yang lebih tahu teman-teman. Ada banyak kemungkinan, mungkin ada nanti pertolongan yang lain atau dikonversi dalam bentuk yang lain, kesehatan, keselamatan dan segala macam. Cuman yang Masya Allahnya Mbak Bunga ini bisa transfer 200.000 loh tiap hari ke ibunya. Bisa ngasih uang 200.000 ke ibunya ya. Mbak Bunga ini ada aja rezekinya. Pokoknya selama baca sholawat itu ada aja jalan rezeki. Ya pasti Allah lebih tahu ya. Dan di hatinya Mbak Bunga mungkin juga doanya pengen ngasih ke ibunya tiap hari. Karena Mbak Bunga ini punya tanggungan teman-teman, yaitu punya 3 anak yatim, yaitu anak-anak kakaknya.
kakaknya kan meninggal, kakak pertama dan kakak keduanya meninggal dan meninggalkan 3 anak ini. Jadi Mbak Bunga merasa perlu sekali untuk menanggung biaya mereka bertiga. Masya Allah banget. Dan memang setiap anak kan ada rezekinya ya, dan inilah, dan kalau Mbak Bunga ikhlas terus begini setiap sampai mereka besar, pahalanya besar banget. Dan kita nggak tahu kan, bisa jadi ketiga anak ini sukses menjadi seorang yang hebat gitu ya, dunia akhirat. Mbak Bunga yang dapat tentunya dapat, selain dapat pahala, dapat kebahagiaan kelak. Mungkin sama Allah ditabung kebahagiaannya dari 3 anak ini nanti. Gitu kan, kita nggak tahu rahasianya Allah. Masya Allah banget, segalanya dimudahin. Ayo teman-teman baca sholawat, jangan males. Jangan males baca sholawat. Allah pasti ngabulin doa kita. Allah pasti mendengar doa kita. Allah nggak pernah ingkar janji. Cuma masalah kita kadang-kadang suka nggak sabaran sih, ya kan? Jangan minta tolong selain Allah. Kalau aja Mbak Bunga nih, misalnya pas lagi mau dilelang gitu, minta pertolongannya ke selain Allah gitu ya, nyari pertolongan kemana, minjem kemana, itu bakal tambah berat tuh teman-teman, bakal tambah runyam masalahnya. Tapi ketika beliau bersandar kepada Allah, benar-benar ke Allah, hasilnya dahsyat kan. 1.500.000 nyari kemana 1.500.000 teman-teman ya. Hari gini ada orang yang ngasih cuma-cuma, dahsyat banget. Nah, aku ada cerita satu lagi nih teman-teman, dari Mbak Yati. Masya Allah dahsyat banget. Mbak Yati ini dapat uang 15 juta pas lagi butuh duit, pas lagi benar-benar butuh uang. Masya Allah banget. Gimana ceritanya kok bisa dapat 15 juta gitu ya. Jadi gini, jangan lupa sebelumnya yang belum subscribe, di subscribe dulu ya teman-teman. Nah lanjut, jadi Mbak Yati ini lagi butuh modal buat usaha jual beli motor. Jadi Mbak Yati ini punya suaminya punya usaha sampingan jual beli motor. Itu usaha sampingan ya, karena niat bantu teman suaminya juga gitu. Jadi usaha jual beli motor. Nah ketika butuh gitu kan, tiba-tiba dapat kiriman uang sebesar 15 juta dari orang tuanya dari kampung. Jadi Mbak Yati ini punya usaha, dia punya sapi gitu ya, punya sapi taruh di kampung gitu loh. Ada 2 kayaknya sapinya, dan sapi ini dipelihara sama orang, nanti bagi hasil kalau misalnya laku. Dan tanpa disangka, tanpa diduga, pas lagi butuh, tiba-tiba ibunya nelpon, Yati gitu, nak gitu kan, ini sapimu laku 17 juta gitu. Masya Allah kan, siapa yang gak kaget gitu ya. Itu kan uang yang gak disangka-sangka gitu kan, gak kepikiran kalau bakalan laku sapinya gitu. Akhirnya sama Mbak Yati 2 juta buat ibunya, 15 jutanya beliau ambil. Masya Allah banget. Dan selain itu nih teman-teman, selain Mbak Yati juga tiba-tiba dapat uang 15 juta, itu usaha suaminya tuh lancar banget, usaha jual beli motor ya, semenjak Mbak Yati ngedawamin sholawat gitu. Jadi yang biasanya motor itu terjualnya agak lama, ini 1 minggu tuh bisa laku 2 loh. 1 minggu bisa laku 2 motor. Kemudian Mbak Yati juga kan kerja ya, Mbak Yati juga kan kerja freelance, itu juga lancar kerjaannya. Dan satu yang aku senang, Mbak Yati tuh bersyukur karena anak-anaknya sehat. Itu yang sebenarnya harus kita syukuri. Jadi nikmat Allah itu, rezeki Allah itu bukan hanya berupa uang teman-teman. Kesehatan itu yang perlu kita syukuri. Kadang kita suka nggak bersyukur, kita mikirnya tuh ke uang aja. Ya iya tahu kita butuh uang, tapi kita tuh harus melihat, oh anakku sehat, alhamdulillah. Aku sehat, alhamdulillah. Ibuku sehat, alhamdulillah. Ayahku sehat, suamiku sehat. Itu nomor 1, karena sehat itu mahal. Ya, kita akan menyadari ketika kita sakit dan kita harus bayar pengobatan yang mahal, itu kita akan menyadari banget tuh betapa nikmatnya sehat. Biar kata kita makan tempe atau kita makan nasi pakai garam, tapi kalau kita sehat itu nikmat ya. Nah, amalan apa aja sih Mbak Yati kok bisa sampai sedahsyat itu gitu ya? Jualannya laris, pekerjaannya lancar, tahu-tahu sapinya laku gitu kan. Mbak Yati bacaannya ternyata amalannya banyak banget teman-teman. Sholawat Jibrilnya 20 sampai 25 ribu. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad sampai 25 ribu. Biasanya tuh sambil aktivitas ya kalau kayak gitu. Kemudian beliau juga baca sholawat Ibrahimiyahnya 100. Salawat Ibrahimiyah tuh salawat yang kita baca ketika tahiyat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina
Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu sholawat Ibrahimiyah. Kadang ada yang nggak pakai Sayyidina ya, bebas nggak apa-apa. Kemudian tadi catat tuh sholawat Jibril 20 sampai 25 ribu, sholawat Ibrahimiyahnya 100. Kemudian beliau juga baca sholawat Sajaratul Nuqut. Ya, kemudian beliau juga baca Syajaratul Nuqut yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali setiap habis Isya. Di waktu pokoknya mau kita dalam keadaan haid ataupun enggak haid, pokoknya waktunya itu setelah Isya bacanya 400 kali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang dibaca sebanyak 400 kali. Itu biasa disebut dengan sholawat pohon uang ya teman-teman. Jadi uang kita tuh nggak habis-habis, ada aja. Kemudian beliau juga baca sholawat munjiatnya 500 kali. Duh, banyak banget amalannya. Teman-teman sanggup nggak? Mau dagangannya rame? Mau doa-doanya dikabulkan? Bisa nggak bacanya sebanyak itu? Ayo. Ya, bacanya sebanyak itu. Terus juga beliau baca Yasin, WAA itu dibaca juga. Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk itu dibaca juga. Waktunya bebas ya, karena suka ada yang bingung, Mbak, waktunya kapan aja baca itu? Bebas, semampunya kita, sebisanya kita. Kemudian selain itu beliau juga selalu menyedekahkan 2,5% dari penghasilannya. Itu juga jangan lupa ya teman-teman. Ada rezekinya orang lain dari penghasilan kita gitu ya. Nah itu tadi testimoni dari Mbak Bunga dan Mbak Yati yang Masya Allah, Allah itu maha mendengar doa. Ayo teman-teman yang pada punya keinginan doa ya. Jangan pernah patah semangat, selalu berprasangka baik sama Allah karena Allah selalu mengikuti prasangka hambanya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa di-share kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.